2014 sampai 2017 perut kelihatan. Kelihatan apa maksudnya? Ini bajunya ditataskan. Ini pakai celana tipis. Di kesini saya malu. Kehela. Gimana maksudnya teh? Perut kelihatan tuh gimana? Iya, perut baju. Mic-nya gimana itu? Tolong dipegangin dong Bapak. Ditataskan baju. Tadi sampai jerit-jerit, apa yang dirasakan? Yang di dalamnya nggak terima. Gak terima gimana? Iya, kalau bisa ngomong kasar mah tadi keluarnya kasar semua, nggak teriak. Terasa gak terimanya tuh langsung bergejolak gitu? Iya, Ada bisikannya tadi? nggak terima. Pokoknya nggak terima, nggak mau keluar kayak gitu. Ngejerit-jerit tadi di kuping gitu. Sebentar, ngejerit-ngejerit di kuping itu ada seperti ada yang menjerit atau membuat Badian menjerit? Membuat ngejerit, terus ada apa ya, kalau bisa dibilang mah kayak banyak suara pengen teriak-teriak, ngomong kasar. Terasanya atau jelas? Jelas sih maksudnya, Ya, cuman ditahan jangan sampai omongan kasarnya keluar. oke. Ustadz, ini sebetulnya apa Ustadz? Iya, ini korban ilmu dari orang tua sebelumnya. Jadi makanya kalau saya sering cerita jangan berguru yang ngawur ya istilahnya. Karena memang namanya berguru ngawur itu banyak sekali. Di Indonesia itu banyak sekali. Yang nggak beres tuh memang banyak. Makanya ini korban. Jadi udah korban ya begini nih, orang tua juga pusing dari mana ini begini, nggak ngerti gitu. Tapi kalau diurut ke atas ya ada orang tuanya yang dulu bisa orang tuanya. Iya bisa dari kakek sebelumnya bisa. Iya. Ada kakeknya orang pinter dulu Ibu pernah dengar? Kurang tahu sih Ustadz, Dari cuman bapaknya? kurang tahu juga. Cuman tempo hari sempet waktu kesurupan itu teriaknya dari Jawa ada, dari Bapak Sumatera ada. Berarti dua. Suara dia itu ini kan nggak bisa bahasa Jawa halus, tapi saat kesurupan sama orang Jawanya bahasanya halus, tingkah lakunya semuanya udah kayak orang keraton begitu. Orang keraton, orang Jawa lah. Iya, udah lembutnya tuh luar biasa begitu. Iya. Jadi ya memang betul. Jadi ini ilmu, relatif ilmu, tetapi karena ilmunya ini bukan Muslim ya begitu, kacau semua. Jadi makanya ini salah satu hal yang memang harus kita perhatikan. Siapapun orang yang mempunyai ilmu dia akan berdampak kepada anaknya. Insya Allah pasti berdampak. Bisa ke anaknya, bisa cucunya. Bisa anaknya, bisa cucunya, bisa cicitnya. Jadi apa yang telah berjasa istilahnya Ustaz, ke leluhur kita menuntut kepada keturunan biasanya berikutnya. begitu ya, ini kan menuntut ini. Jadi dia minta kayak umpamanya nggak boleh nikah dengan manusia, umpamanya dia maunya dengan jin. Itu kan mereka menuntut ya. Karena memang jin itu ya seperti itu. Makanya sekarang kan katanya alhamdulillah Islamnya jadi lebih taat. Tapi ketika arah ke lebih taat itu justru jadi itu pemberontakan. Ya itu pemberontakan jin di dalam memang nggak mau. Itu jin yang bukan Muslim sebenarnya. Iya. Nah supaya tetap taatnya jalan, istiqomah, kemudian jinnya malu akhirnya pergi. Ini sudah mulai pergi. Walaupun dia marah, maki dan sebagainya, ini insya Allah pergi. Insya Allah nggak ada yang bisa nolak. Ini pergi, enak, ngeplong rasanya dadanya. Iya, ngobrol malu tadi. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Iya, kalau yang masalah kloset tadi Coba saya nggak mau pernah ngetes ini. deh, Mbak siapa namanya? Dia datang ke sini coba. Tadi kan takut sekali sama saya. Coba datang ke sini. Kita buktiin kalau jinnya sudah mulai pergi. Jangan tinggalkan daku gitu coba ini. Sini. Ya, gimana? Ya Bapak. Ya. Iya. Lihat saya gimana sekarang? Iya, bapaknya keren. Jinnya pergi ngerayu lagi. Jangan, ada istri saya. Ada Besok istri mungkin saya. besok istrinya nggak ikut mungkin.
Nggak kayak yang di TV. Iya. Kenapa? Nggak kayak yang di TV. Nggak ada. Nggak kayak yang di TV, aslinya keren. Berarti di TV kurang keren. TV-nya itu minta diganti sebenarnya. Ya gini Bu, memang benar. Saya tuh paling dibenci dengan jin. Tapi saya nggak apa-apa. Walaupun saya dibenci sama jin, saya memaafkan. Serius, nggak perlu jin dibenci. Ya, karena di jin dibenci itu malah kita, kalau kita benci jin itu sebenarnya hati kita juga sama seperti kita benci sama kucing, sama sapi, sama ayam, makhluk-makhluk sama juga. makhluk yang lain. Nah, itulah nggak perlu dibenci. Karena apa? Ya mas salah satunya nih Mbak Dian baru mau lihat saya. Tadi kan nggak mau beneran. Jadi yang nggak mau lihat itu bukan Mbak Diannya, tapi dari yang dalamnya. Dari dalamnya. Nah, Terus ini tadi Ustadz yang cium kloset ibunya kakek terus. iya baru tahu gitu ya. Itu maksudnya kalau misalnya mau cerita nggak pernah bisa keluar gitu. Akhirnya Nggak tadi apa-apa. keluar baru sekarang. Baru sekarang nggak Jadi apa-apa sih. itu mungkin si jin itu coba nurut nggak nih? Nurut nggak? Iya, Melakukan sesuatu yang iya, di luar nalar gitu. dia bisikin. Ini namanya kalau dokter itu schizophrenia. Jadi ada yang bisikin. Tapi makanya jujur aja schizophrenia itu nggak bisa disembuhkan. Nggak bisa. Insya Allah bisa kalau ada di Siraman Kolbu atau di klinik saya. Insya Allah loh ya ini ya. Ini salah satunya kan seperti ini ya. Oke. Mudah-mudahan nanti yang bisik-bisik mulai berkurang, insya Allah bisa. Insya Allah ya. Sudah punya suami belum? Nah itu kan masalahnya jadinya. Didoakan kalau sudah jadi Maya. Ya, feeling saya ke arah situ deh tadi. Sok didoakan. Ini udah ceria ya Bu ya. Alhamdulillah. Sok udah cukup. Makasih ya. Ya. Makasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok Makasih Pak didoakan. Ustadz. Iya. Ya, mangga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Tuh sami-sami. Nih. Bentar, siapin kursinya dulu. Sebentar. Pelan-pelan. Ya. Ya. Ibu bisa pegang mic? Silakan, ucapkan salam dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelah sana, Bu. Nama saya Ibu Ika Atika Bu dari Wita. Ika Atika. Dari mana, dari Bu? Majalengka. Majalengka. Kunaon, Mbak Atika? Sakit perut seluruh tubuh. Toilet ada sebelah sana. Belum pergi aja tadi juga pipis. Kenapa perutnya sakitnya? Panas, kayak dibakar, pedih. Udah lama itu teh? Udah lama, 2011. Wah, lama sekali. 2011. Jadi pedih. Iya. Kayak dibakar gitu. Panas. 2014 sampai 2017 perut kelihatan. Kelihatan apa maksudnya? Ini bajunya ditataskan. Ini pakai celana tipis. Di kesini saya malu. Kayak gimana maksudnya teh? Perut kelihatan tuh gimana? Perut baju. Mic-nya gimana itu tolong dipegangin dong Bapak. Ditataskan baju. Sebentar. Pakai baju dikeataskan, dikesinikan. Sama siapa? Ya sama saya, dah panas, pedih. Oh, saking panasnya. Kalau kena itu sakit gitu maksudnya. Jadi Iya, di iya, atas. iya. Pakai celana tipis, ini dikesinikan. Pak kemana-mana, malu. Oh, saking panasnya, Iya, posisi paling nyaman itu gak mau tertutup. iya. Jadi malu. Mendengar suara apapun sakit. Apanya yang sakit? Perut. Mendengar suara apapun tapi yang sakit Iya. perutnya. Ini kan AA kalau makan suka Ceplak. Ini saya insya Allah langsung paham. kalau hujan tuh udah reda dari genteng tuh. Tes. Sakit lagi. Itu air dari genteng kena eseng tuh sakit banget. Dengar ceplakan suami Ya, tetanggi nyapu-nyapu di pinggir sakit banget. punten ya. Sana sing serikeun ya. Iya. Ya, ibu yang merasakan sebetulnya. Iya. Apa hubungannya tapi ibu?
Apa yang ibu dengar tapi sakitnya ke perut? Kalau sakitnya di kuping mungkin masih masuk akal. Ini hati kayak nggak ada, Nggak kayak ada hilang. hatinya. Iya. Tapi kan suami masih Iya. bogoh. Masih. Nih, hati nggak ada kalau sakitnya cuma di sini aja, ini nggak ikut sakit. 2015 ini ikut sakit, datang lagi nih hati hidup lagi hatinya. Ini datang ini, Naon? tangan sakit semua, kaki sakit. Jadi sakitnya tuh ini sembuh, itu sakit Iya. gitu. Perut sekarang tuh masih sakit panas. Iya. Tiap hari gini aja nggak bisa melot, gitu aja, nahan sakit. Kumaha sih? Gini, merenyeng, tipe pereket, orang Sunda mah. Saking sakitnya, ya sampai nggak bisa teriak tapi bisanya gitu. Iya. Ini tuh kuku panjang-panjang. Kenapa panjang-panjang? Kan sakit kayak digigit pepanting. Ini semua. Digunting, digunting atuh. Udah digunting sama waktu Ustadz ceramah kan enak itu. Pernah di sini, Iya. pernah hadir. Pernah Selasa. Terus Bulan Oktober tuh tanggal 5 reaksi enak Ustadz ini tah dipotong semua ini semua di tadi dulu kuku kalau dipotong sakit. iya Jadinya nggak pernah dipotong. yang Pas potong ketika waktu pas Ustadz. ketika Oktober Iya. melihat siraman Kolbu di TV, lebih tenang potong kuku baru Iya. bisa. Iya Alas ya. bisa kumbah itu wadah yang itu Naon teh? ringan-ringan. Heeh. Iya. Ini kalau udah kerasa gini, ini enggak enak dilihat, jelek pokoknya. Pada Bibir gulis. manyung. Oh gitu. Iya. Menuju kesurupan teh bibir sampai manyun-manyun Iya, gitu. iya. Ini kaki sampai ke atas. Saya takut. Oh ya. iya, saya ingat yang ibu duduk di situ ya. Tuh, di situ tuh Bener kan duduk kakinya situ kan? Manyun Saya lagi aja. ngedosi, aduh munyal manyun di situ gitu. Itu ibu, Iya. ya ibu nggak teriak cuma gitu. Ya, bener Nahan ya? sakit. Itu teh nahan sakit sampai ke manyun. Iya. Kumaha manyun? Lalu jelek. Malu ya. Kalau di rumah juga suka gitu. Gitu. Takut nggak bisa. Sampai takut nggak Ya, bisa balik. alhamdulillah, Iya, kata kalau dangan Ustadz. isin apa ya? Pakai mic punten. Jadi Kata Ustadz. coba cerita apa kalau di rumah Kalau di rumah suka gitu, suka manyun-manyun. suka manyun. Makanya saya bawa ke sini. Dekat. Makanya saya bawa ke sini. Oh gitu suka manyun. Takutnya manyun nggak balik. Takutnya nggak bisa balik lagi. Iya. Mun kaundangan isin banyak. Manyun kieunya. Ayo Pak, Pulang. pakai baju ini baru kemarin tanya sama AA. Baju gini, baju yang segini, celana segini, baju yang segini. Biasanya. Iya. Sekarang sudah tertutup. Iya. Alhamdulillah. Iya. Terus seperti bayi tangannya. Ini sudah mendingan, dulu mah ini merah semua. Ini kayak gini tah banget kelihatannya. Sekarang mah tuh alhamdulillah. Jadi ini ngikutin rutin siraman kolbu, Iya. mengamini terus, Iya. makin lama makin baik. Iya, sedikit demi sedikit. Sekarang tuh mau ketemu, kita dulu, tapi sebelumnya ibu pernah melakukan apa gitu enggak? Apanya? Ke dukun, Iya. Ke dokter Ke dulu. ke dokter dulu. Iya, dioperasi. Operasi non? Ginjal. Oh, Ini pernah ada ginjal. batunya segini, Batu? hitam. Udah Iya. sampai operasi, dikeluarin batunya? Iya. Tapi udah dioperasi, perut masih sakit. Obat sering ditebus. 1 tahun ke orang Pinter deh. Ya itu dulu, ke dokter dulu di Rongsen gak ada Iya. apa-apa. Kata dokter itu bagus, nggak Bagus, ada nggak ada apa-apa. Gitu. Kan penasaran Iya. ini kenapa? Terus kata mantrinya gini, siapa yang masukin kompor ke perut gitu. Iya karena panasnya, bukan gara-gara tiba-tiba kompornya, Iya. saking panasnya gitu. Oke, terus kata kalau orang pinter bilang apa orang pinter? Ya bilang gitu, ada yang dolim. Berani dolim. Iya. Ini Pak Kaipan, rumah saya mah dipagar katanya karena sama orang pintar.
Udah berapa? 6 pagar. Biar Biar nggak masuk itu. Gimanain caranya di pagarnya tuh? ya ada yang pakai kembang. Ada Bapak pakai yang tanah. melakukan? Ya itu yang orang pintarnya. Dilakukan langsung di depan rumah Bapak? Iya. Terus pakai apa lagi? Itu rumah. Sudut-sudutnya dibobok-bobok, tengah rumah dibobok. Didatnemin apa? Tapi sakit masih. Gak ngefek? Sakit, tambah sakit. Rumah hancur, dibolong-bolongin. Iya. Sembuh enggak? Sembuh enggak? Biaya keluar. Ustad, ini bulan Oktober nih, telinga kayak gitu, nggak enak sama dada. Aduh, biaya keluar banyak, rumah hancur balolong, istri manyun. Pulang. Bentar, jangan cemburu. Daging. Keluar, sampai keluar. Kedengeran nggak ya ini? Maaf ya. Iya. Hah? Apa iya? Ya Bu, kalau udah diandukin enak. Iya, iya. Pakai air mendidih. Mendidih. Iya. Waduh. Air mendidih pakai anduk baru enak gitu kan. Iya. Kepo. Pengen tahu banget mukanya. Naon sih. Bapak tapi tahu ya rahasia. Suami tahu lah. Suami tahu kan? Tahu. Ya udah. Oke. Terus apa lagi? Udah. Terus keluarga sakit, si Teteh Enggak, saya sama. sendiri aja dulu. Itu si Teteh sama gitu. Gitu, oke. Kondisinya seperti gini juga. Yang tadi. Oh, katanya. Ya pokoknya gimana? Ya udah ini aja dulu. Ya pokoknya gitulah katanya ada yang dolim. Oh iya. Kemungkinan katanya sama gitulah. Ya, tenanaunnya. Emang ibu kerjaannya apa kok ada yang dolim? Yang nggak tahu. Ibu rumah tangga atau ada kerja lain juga? Nggak ada. Nggak ada. Ibu Bapak rumah tangga kerjanya apa aja. Pak? Tani. Tani aja. Oh. Saha emang. Ay. Adalah. Hah? Ya, jangan dibilangin ya. Iya. Tos. Tapi ya. Ya gitulah, adalah katanya. Ini kalau dukun di Indonesia itu banyak gimana ya, bisa dikeroyok aja sama dukun aja. Bu, namanya siapa? Ika Atikah. Apa? Ika Atikah. Ika. Iya. Ibu Ika? Iya. Atikah? Iya. Ikah Atikah. Ika? Atikah. Ya sudah saya bantu doa ya. Ustad, yang di rumah tuh dingin, di kamar si Teteh. Mana rumahnya mana? Rumahnya mana? Rumahnya Jangan, mana? jangan jauh. Rumahnya jauh. mana? Jauh udah. Rumahnya mana rumahnya? Lah ya sudah. Nggak dipaten. Saya di sini tanya rumah. Ya. Ibu Ika Atikah, ayo aminkan doa saya ya. Bapak boleh aminkan ya. Ibu yang lain boleh ngaminin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Ika Atikah. Ya Allah, yang saat ini ada di hadapanku, ya Allah. Ya Allah, aku mohon padamu jika Ibu Ika Atikah sakit, yaitu sering badannya sakit seluruh tubuhnya, ya Allah. Khususnya yang ada di perutnya, ya Allah. Khususnya yang ada di perutnya, ya Allah. Khususnya yang ada di perutnya, ya Allah. Jika sakitnya Ibu Ika Atikah disebabkan karena kesalahan dan dosa Ibu Ika Atikah, ya Allah. Aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa Ibu Ika Atikah, ya Allah. Amin. Ampunilah dosa Ibu Ika Atikah, ya Allah. Amin. Ampunilah dosa-dosa Ibu Ika Atikah, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuh Ika Atikah banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang ingin menguasai Ibu Ika Atikah, ya Allah. Masuk ke dalam perutnya, ya Allah. Masuk ke dalam perutnya, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar kerajaan-kerajaan jin yang masuk dalam perutnya Ibu Ika Atikah, jika dia membawa mantra-mantra dan barang-barang yang ada pada perutnya Ibu Ika Atikah, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, hancurkanlah barang-barang yang ada di dalam perutnya Ibu Ika Atikah, ya Allah. Amin. Hancurkanlah mantra-mantra yang ada dalam perutnya Ibu Ika Atikah, ya Allah. Amin. Dan aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menguasai perutnya Ibu Ika Atikah, ya Allah. Amin. Dan juga menguasai tubuhnya Ibu Ika Atikah, ya Allah. Amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Maaf ya Bu Ika. Baru kali ini saya berdoa di sini sampai nangis, Ustaz. Bu Ika, nah memanyongan wae.